Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Eh, ini baru sempat record, tapi udah lihat chat dari tadi sih. Cuma ini baru situasi baru bisa memungkinkan untuk record. Nunggu anak tadi nggak rewel. Jadi barusan itu jam setengah 8 ada rilis news ya. Cukup impactnya cukup besar. Tapi sekarang udah nggak terlalu sebesar dulu. Kalau dulu itu beberapa tahun yang lalu, news NFP atau non farm payroll itu impactnya benar-benar gede banget. Tapi semakin kesini semakin nggak terlalu signifikan sih, tapi tetap sangat besar pengaruhnya. Setidaknya bisa ada pergerakan harga sampai, kalau di XAU itu bisa sampai 50 poin lah. Kalau di GBP USD dulu itu bisa sampai, wah, 200 poin aja ada bisa. Oke. Jadi sedikit flashback, news itu adalah berita. Kalau artinya kan berita. Jadi maksudnya news di trading itu rilis berita. Rilis berita dari instansi atau lembaga atau badan badan ekonomi yang bersangkutan. Misalnya kayak gini, ini contohnya ya. Untuk melihat news itu kita bisa mengakses situs-situs kayak forexfactory.com misalnya. Nah, ini forexfactory.com. Ini di situs ini kita bisa lihat jadwalnya dan hasil-hasil rilisnya. Kayak misalkan contohnya yang barusan ya, non farm payroll. Ini tuh adalah eh, data pembayaran gaji para pekerja di Amerika Serikat di luar sektor pertanian. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau non farm payroll itu eh, ketika hasil hasil aktualnya atau hasil yang resmi rilisnya itu ternyata lebih besar daripada forecastnya atau perkiraan atau data sebelumnya, itu biasanya semakin bagus untuk mata uang dolar. Mungkin sih sebenarnya setiap negara punya non farm payrollnya ya, cuma yang selalu dijadikan acuan itu kan dolar. Jadi yang sangat berpengaruh sih dolar. Jadi kayak barusan itu ada rilis data jam setengah 8 jam setengah 8 malam waktu Indonesia Barat. Jadi kalau di Amerika itu mungkin jam setengah 8 siang kali ya. Pagi. Nah, cara bacanya simpelnya gini, kayak ini yang belum terjadi ya. Ini itu jadwalnya adalah jam 9.45, berarti sekitar jam 8 lebih 45, nanti jam 8.45 WIB itu ada rilis data final service PMI. Itu maksudnya adalah apa ya, data data rilis berita data pembelian di bidang jasa intinya. Kurang lebih seperti itu. Karena aku nggak terlalu ngeh sama yang warna kuning kayak gini, karena itu biasanya impactnya itu nggak terlalu kuat. Tapi kalau yang warna oranye atau warna merah ini itu biasanya impactnya kuat. Makanya kebanyakan itu pada fokusnya di yang kayak gini-gini. Kalau di warna merah itu loh, kayak ini misalkan non farm payroll, NFP, terus unemployment rate, terus ini average hourly earning month to month. Nah, ini dari USD. Ini maksudnya USD itu adalah, oh ya, terjelasin sekalian ya cara bacanya. Ini jam jadwal jam ininya, apa namanya, rilis beritanya. Nanti sebenarnya kita bisa setting biar disesuaikan sama waktu daerah kita, waktu lokal kita. Nah,
Terus kalau ini CAD itu mata uang yang bersangkutan, negara yang bersangkutan. Kalau CAD kan Canadian dollar, USD itu US dollar Amerika. Terus ini warna itu impact dari berita ini, dari rilis data ini. Kalau kuning itu nggak berpengaruh, nggak terlalu berpengaruh. Kalau merah itu sangat berpengaruh, dan kalau oranye itu cukup berpengaruh. Terus ininya nama datanya yang mau keluar rilis itu apa, kayak non farm payroll itu NFP. Terus average hourly earning ini mungkin pendapat perkiraan apa ya, pendapatan per jam, data pendapatan per jam, rata-rata pendapatan per jam di luar bidang pertanian, yang datanya itu month to month, jadi setiap 1 bulan sekali. NFP juga 1 bulan sekali. NFP itu jadwalnya adalah biasanya berbarengan nih, tiga ini berbarengan, yaitu di hari Jumat minggu pertama setiap bulannya. Kayak sekarang kan tanggal 3 nih, berarti kan minggu pertamanya bulan Juni itu hari Jumatnya ya sekarang kan, makanya ini keluar datanya. Terus ini penjelasan ya, penjelasan itu kita bisa lihat di sini. Source itu instansi yang mengeluarkan data. Kayak ini kan biro biro buruh biro statistik buruh kali ya, biro statistik pekerja dari Amerika instansinya. Terus ini pengertiannya. Terus usual effect, biasanya efeknya seperti apa. Kayak ini kan aktual itu data yang dikeluarkan sekarang, yang resmi, yang barusan keluar. Kalau forecast itu perkiraan. Nah, ini actual greater than forecast is a good for currency. Berarti kan ketika data aktualnya itu lebih besar dari perkiraan, itu bagus buat currency, buat mata uang yang negara bersangkutan. Itu kalau ini kasusnya buat dolar. Terus ini jadwalnya. Terus ini notes, mungkin ada apa, hal-hal yang terkait. Terus ini history, hasil dari rilisan data-data sebelumnya. Kalau aku sih selalu melihat ini juga ya, melihat perbandingan data sebelumnya. Misalkan kayak ini di sisi sini kan data sebelumnya, terus ini perkiraan, terus ini aktualnya. Nah, kalau aku tetap melihatnya itu ini, kayak misalkan data perkiraannya itu 0,4%, padahal data sebelumnya atau bulan kemarin itu 0,3. Berarti kan ada sentimen positif nih di sini. Nah, kalau ini 0,4 terus ternyata keluarnya 0,3, itu berarti bisa dikatakan nggak bagus gitu loh. Jadi untuk news ini itu hasilnya ternyata nggak bagus. Maksudnya nggak bagus itu adalah akhirnya sentimen masyarakat atau pola pikir masyarakat itu cenderung untuk nggak membuat sentimen positif. Maksudnya sentimen itu gini loh, kayak misalkan kita dengar berita, wah, misalkan contohnya Indonesia nih, misalkan ditemukan lahan emas yang masih ribuan ton di Semarang misalkan. Nah, itu kan otomatis kita ada sentimen positif, oh nanti mata uang kita bakal menguat nih karena negara kita bakal punya cadangan emas banyak. Nah, itu sentimen positif. Kalau sentimen negatif itu kebalikannya. Terus ada juga yang apa namanya, ya cenderung flat. Nah, itu kalau kondisinya kayak gini biasanya sih cenderung nggak ngaruh. Nah, cuma kalau barusan itu, nah kita lihat itu harga di sini ini kan setengah 8, berarti ini M30 ya, biar lebih akurat. M30 berarti candle ini nih. Nah, harga di sini langsung turun. Wah. Nah, itu karena ini non farm payroll-nya itu hasilnya forecast-nya itu 325, ininya hasilnya segini 390. Berarti kan aktualnya lebih besar dari forecast. Tapi kalau aku tetap membandingkan dengan data yang sebelumnya atau bulan kemarin itu 436.000, 436.000,
walaupun sekarang forecastnya 325 dan hasilnya aktualnya itu 390, tapi kan ini sebenarnya nggak lebih bagus dari bulan kemarin. Jadi sekalipun misalkan ada sentimen positif itu biasanya ya nggak lama apa sifat itu paling cuma ya spekulasi aja gitu loh. Nah itu ditambah barusan itu di jam yang sama itu kan ada di USD sendiri ada tiga tiga rilis berita, tiga rilis data yang merah semua nih, yang memang biasanya impactnya besar. Yaitu tadi pendapatan rata-rata hari per jam, terus NFP sama ini unemployment rate, jadi data pengangguran kali ya. Data pengangguran itu ternyata naik 3,6%. Jadi rapotnya merah nih bulan ini. Yang perkiraannya turun malah 3,5% malah naik jadi 3,6% dari perkiraan. Tapi sama data sebelumnya itu ya masih nggak ada perubahan sih. Nah, kalau lihat ininya chartnya sih kalau lihat hasil berita ini, tiga berita ini kan sebenarnya yang bagus cuma ini ya, itu pun sebenarnya ini nggak terlalu bagus-bagus amat, makanya tadi aku masih berani ngebuy nih, masih berani ngebuy. Nah, apalagi kayak analisa kemarin itu kan aku masih cukup optimis apa untuk XAU itu bakal bakal ada penguatan ya. Nah, karena dolarnya itu kan melemah, berarti kan kalau goldnya kuat itu berarti dia harga bakal naik. Makanya aku masih berani ngebuy, bahkan di sini pun aku masih pasang buy limit. Ini aku pasang buy limit di 18.5257. Oke, terus kembali lagi sedikit masalah ini apa pengertian news atau pemahaman tentang news. Sejauh yang aku tahu lagi ya kayak ini, kalau misalkan ini kan udah barusan jam 8.30 AM waktu Amerika, berarti jam setengah 8 malam waktu Indonesia Barat. Nah ini 9.45, berarti ini jadwal selanjutnya nih yang mau rilis nih, itu jam 8.45 nih berarti. Nah ini ada final service PMI. Nah ini nggak terlalu penting karena biasanya yang kuning-kuning kayak gini nggak terlalu ngaruh sih ke market, harga nggak terlalu bergerak kuat. Terus nanti ada jam 10 ada ini. Nah kalau ini FOMC member branded spec, ini biasanya kadang-kadang kayak gini ada spekulan yang bermain nih. Kalau FOMC member branded spec itu adalah kayak ini loh, kayak apa ya, jadwal resmi dari personil FOMC, namanya Mr. Brennett. Itu dia kayak ngasih statement gitu tentang ya isu-isu ini, isu-isu keuangan di terutama market di Amerika. Nah si Mr. Brennett ini adalah gubernurnya Fed. Fed itu Federal Reserve. Federal Reserve itu adalah bank BI-nya Amerika. Jadi yang mencetak uang dolar itu Fed. FED, Fed, Federal Reserve. Itu kalau di Indonesia itu ya bank BI-nya. Jadi yang punya kewenangan untuk mencetak uang semaunya mereka ya mereka itu. Nah, Fed itu sebenarnya bukan instansi pemerintah, jadi dia itu non pemerintah lah, non government lah sebenarnya. Tapi ya sama kayak BI sih. Jadi si Lyle Brennett ini adalah gubernurnya. Nah, more hawkish dan expected is good for currency. Jadi semakin nggak terduga kebijakan biasanya dia ini kayak jadwal dia ngomong gitu setiap jam 10.30 AM tanggal sekian. Itu ini apa namanya, gak mesti juga sih, kadang dia juga bisa sewaktu-waktu ngomong, bisa sewaktu-waktu ngasih statement yang apa namanya ya, semakin statementnya dia tuh semakin di luar dugaan, misalkan dia ngeluarin kebijakan atau apa, nah itu semakin
berpengaruh besar ke mata uang dolar, dalam hal ini dolar. Terus untuk kalau kita mencet more, kita bisa lihat di hari-hari berikutnya, Saturday, June sama Sunday, hari Sabtu sama Minggu itu libur, market libur, jadi nggak ada apa-apa. Terus nanti hari Senin, hari Senin banyak banget bank libur nih di luar negeri. New Zealand libur, Australia libur, Swiss libur, Euro itu bank Prancis libur, bank Jerman libur. Jadi biasa kalau kayak gini pasti, hampir pasti hari Senin itu nggak ada pergerakan di market. Jadi, nah kalau kayak gitu ada kemungkinan hari ini banyak spekulan. Spekulan itu orang-orang yang spekulasi. Jadi dia melakukan melakukan transaksi itu spekulasi lah. Atau kalau nggak spekulan itu ya biasanya banyak atau terjadi aksi take profit. Misalkan orang-orang yang tipe tradingnya itu intraday ya, misalkan semingguan atau dia per 1 bulan mungkin. Nah, momen-momen kayak gini itu yang biasanya mereka itu melakukan aksi take profit. Misalkan mereka udah pada buy nih dari sini terus sampai sini, terus mereka udah wah ini di dailynya udah ini, biasanya mereka bakal take profit, terus akhirnya harga bisa bergerak nih apa ya, terpicu gitu loh. Dan semuanya bisa terjadi di momen-momen seperti itu, kayak momen sekarang nih hari Jumat, end of week, ditambah ada NFP nih hari ini, yaitu berarti hari Jumat minggu pertama dalam dalam bulan ini. Terus ditambah hari Seninnya itu besok itu banyak bank besar, bank negara-negara besar yang libur. Nah itu biasanya banyak hal apa, banyak spekulasi lah. Semua bisa terjadi di hari seperti ini. Everything can happen in Friday. Jadi lihat aja sih, semoga ini sih sebenarnya udah ini ya, aku udah apa namanya pakai balance sedikit, terus apa namanya ya udah liatin aja apa namanya nanti hasil seperti apa. GBP USD pair mata uang juga kayaknya barusan ikut ada pergerakan sih, Euro USD GBP, tapi ya ternyata memang ya kayak tadi yang aku analisa ya, masalah newsnya itu karena 3 berita itu cuma satu berita yaitu NFP yang memang hasilnya bagus, itu pun ternyata nggak sebagus apa namanya data bulan lalu. Walaupun bagus itu berarti kan ketika lebih besar dari perkiraan, forecastnya itu lebih tinggi dari forecastnya, itu berarti bagus, tapi sebenarnya nggak lebih bagus di bulan kemarin. Maka kalaupun ada sentimen positif terhadap dolar barusan, itu lebih bersifatnya itu nggak kuat gitu loh, jadi kayak cuma spekulasi aja. Nah makanya tadi aku sebenarnya sih udah ngebay dari jam 7-an kayaknya, dari jam 7-an sebelum aku record ya, dari HP aku udah ngebay nih di sini, karena tadi aku ngebay berani karena memang udah di MA, terus juga apa ya, ya kalau aku sekarang itu lebih ini sih, lebih merhatiin tren besar, lebih semakin merhatiin tren besar. Kan kemarin itu aku udah membuat analisa aku buat aku sendiri tuh, kalau ini tuh monthly-nya itu bakal apa namanya mungkin naik dulu sampai resisten, baru mungkin ada pergerakan, apalagi ada rejection di sini, ada reject di sini tren besarnya. Jadi aku tadi sebelum ada berita jam 7-an udah berani ngebuy. Nah pas tadi pun ternyata tiba-tiba ada sentimen yang cukup kuat, jadi harga itu langsung turun bahkan nembus EMA ini.
Tapi setelah aku lihat tiga berita itu ternyata kayak gini situasinya, ya aku masih memberanikan untuk nahan buy. Bahkan di sini pun aku nambah ada buy limit sih. Jadi buy limit itu adalah pending order. Pending order itu order yang nggak sekarang, tapi nanti ketika harga menyentuh harga area harga yang ini di setting itu, maka otomatis akan terjadi transaksi. Nah, di sini aku ada buy limit. Buy limit. Jadi kalau ternyata harganya sampai sini nanti otomatis ngebuy. Cuma sih ini kayaknya sih nggak nyampe turun lagi nih. Nih kalau di H4 nya juga udah kuat nih, dari cek. Belum jelas sih ya, karena ini candlenya masih belum belum jadi sih. Berarti masih 1 jam lagi, jam 9 itu baru close candle dan baru kebentuk candle baru. Kalau kondisinya kayak gini sih ya memang reject, cuma belum tahu, siapa tahu nanti malah masih turun sampai sini, bisa jadi. Cuma ya masih masih optimis, berani untuk hold buy. Terus udah sih seperti itu, paling sambil nunggu kita seperti biasa, sambil liatin, sambil ngopi-ngopi, sambil ngerokok gitu ya. Nanti mungkin aku aku off dulu, karena ini juga video aku buat sambil nyari jam tayang, iseng aja nyari jam tayang. Karena kalau nantinya sih aku mungkin lebih ke bakal bikin analisa dan planning trade, planning trade untuk diriku sendiri ya. Ini analisa dan segala strategi dan segala planning itu buat diriku sendiri. Jadi aku nggak menyarankan untuk mengikuti tradingnya aku. Dan mungkin kalau ada yang melihat dan sama-sama misalkan trading ya, sama-sama trader, misalkan punya masukan atau apa, sangat terima kasih sekali kalau ada yang mau menuliskannya di komentar. Oke, kalau habis ada news terus ternyata kayak gini, biasanya ada konsolidasi, harga bisa tiba-tiba turun, terus nanti bisa tiba-tiba naik, bisa jadi juga. Ya semoga open posisi kali ini bisa profit yang banyak maksudnya. Oh ya, untuk ini aku rencana mau take profit di ini ya, yang udah ini take profit di sini sih. Ini area resisten. Nah, ini one click tradingnya belum teraktifin ya, yang akun ini. Tapi gak usah lah, ini aja manual aja. Nah, oke. Oke, aku mau ngopi-ngopi dulu, mau ngerokok-ngerokok dulu sambil mantengin chart. Eh, ini sih memang karena aku bikin video durasi lama, jadi nggak ada apa-apa, cuma seperti ini aja. Tapi nextnya kalau udah jam tayangnya udah bagus, nanti aku mau bikin video yang lebih detail gitu. Terima kasih.
Halo, kembali lagi. Oke, ternyata bentar lagi itu jam 9 ada pergantian candle. Ya karena tinggal 2 menit lagi dan ternyata malah udah di sini, ya berarti sih kemungkinan besar emang reject sih. Jadi pede aja untuk tetap hold buy. Hmm, ini udah profit lumayan. Kita lihat ya H1, H1 apa candle berikutnya di H1 seperti apa bentuknya, opennya di harga berapa, terus nanti pola-pola yang kebentuk kayak gimana. Sedikit menganalisa jangka pendek ya. M1 sih M1 nya itu, oh DTM 30 dulu deh. Jadi H1 itu uh, ini ada risiko, ada risiko terjadi ini sih, pola candle ini apa namanya, 3 candle itu kayak kayak gini. Bentar. kayak kayak ini misalkan nih, jadi dia turun terus naik terus ternyata langsung turun lagi gitu, bisa jadi seperti itu. Cuma kalau lihat, wah iya kemungkinan besar seperti itu mungkin, karena barusan ada opennya itu ini ada gap, jadi dia tuh apa, open candle berikutnya itu di atas nih, di atas ini. Jadi biasanya kalau kayak gitu tuh kayak nyari kekuatan buat turun ke bawah, tapi kita tetap lihat di tren besarnya. Tren besar ini ya, yang tren yang lebih besar dalam rank 1 hari ini aja, yaitu H4-nya lah gampangnya. Kalau daily weekly-nya sih masih belum berubah sih. Coba lihat daily-nya, coba daily ya masih masih belum jelas. Cuma kalau weekly kan kemarin udah kita udah analisa itu chance possibility atau chance untuk bullishnya itu gede. Terus M30 juga masih kuat bullish. M15, nah ini M15 udah di ini sih, udah nempel di MA, cuma dia udah nembus juga. Jadi setidaknya nyampe pivot lah, pivotnya yang berarti di sini sekitar ini. Terus M5 itu sama juga sih, ini udah ngepol di ini. Kalau ada recheck juga bisa terjadi recheck, cuma kayak ini nih misalnya, ini kan reject kalau ini sih kayaknya belum kelihatan mau recheck atau enggak, mau rebound atau enggak. Ya masih optimis untuk hold buy, kalau enggak close sekarang kali ya. Ini udah lumayan sih sebenarnya. Belum bisa ambil keputusan sih ini sekarang, cuma lihat dulu. Yang rada mengkhawatirkan
pola candle di H1 nya nih, yang takutnya terjadi pola 3 candle. Cuma mau dipasang apa namanya stop loss SL0 juga ini banget sih, terlalu riskan banget karena ini masih di tengah-tengah, kecuali kalau di sini lah aman. Nggak apa-apa lah ya, karena ini juga balance sedikit, lot juga kecil. Nah, ini aja. Tetap optimis, tetap bertahan kepada analisa ya. Oke. Asal ini sih, asal harga udah nembus di break, udah break di area ini, itu pede banget sih aku di area ini. Nah, area ini harga udah nembus break di area ini tuh udah pede banget untuk dibiarin sampai TP atau take profit di sini ya. Nah, tapi karena ini belum ada konfirmasi, belum ada pola-pola konfirmasi, jadi belum berani, masih dipantau. Ya, ada kemungkinan juga mau terpasang stop loss sih, stop loss di area ini, tapi ya pasti rugi. Aku sih biasanya lebih ke stop loss di 0. Nah, oh ya, ini udah mulai ada pergerakannya. Nah, oke, sepertinya mau break saya resisten. Oke, cukup kuat di time frame kecil, trennya cukup kuat nih, mau break resisten. Semoga di time frame besarnya juga kuat, jadi semakin pede untuk hold sampai TP ya. Kita lihat. Nah, itu ini yang termasuk di video-video kemarin itu, tren besar itu terbentuk dari tren kecil, dan semakin kecil tren itu semakin akurat. Jadi kalau tapi juga akurat, tapi tetap aja itu jangka pendek ya, karena maksudnya gimana ya, menjelaskan susah sih aku. Jadi kayak TMM1 nih, TFM1 itu kita bisa lihat asal usul pergerakan harganya itu seperti apa. Itu ini kan kelihatan nih di M1 nih, ternyata udah break, dia bakal naik, jadi kita lebih akurat nih dalam positioningnya itu. Tapi kalau dia tetap harus kita lihat di tren besarnya, apakah emang di tren besarnya itu kuat atau tidak. Karena TF semakin kecil ya berarti rank waktunya terjadi tren itu semakin sebentar juga, nggak lama. Oke, ini udah ada break yang cukup kuat, semoga lanjut terus. Kalau menurut aku sih, aku masih optimis ini. Aman-amannya aku pasang SL0 kali ya.
Nah, SL0 itu contohnya kayak gini. Nah, ini SL0. Jadi ketika otomatis stop loss tapi di 0. Jadi setidaknya kita nggak rugi PEP lah, cuma dapat PEP. Cuma ini sebenarnya kalau buat di SL0 sih terlalu mengkhawatirkan sih, karena aku tadi OP nya nggak terlalu bagus. Ini harga jadi di tengah-tengah candle ya, jadi pivot lah, jadi kurang kurang kuat juga. Sangat mungkin harga bisa ada koreksi atau ada volatilitas sampai sini, kan percuma juga kan kalau ternyata habis itu langsung mental lagi, kan percuma. Cuma ya nanti mungkin aku turunin. Ini aku contoh aja. Aman namanya kalau kondisi kayak gini, misalkan aku bentuk pola kerja kayak gini dan aku open posisinya tadi di sini seperti ini, apa namanya, realitanya ya aman namanya, SL nya di sini, stop loss, makan rugi, minus nih. Oke, ini udah 10 menit berlalu dan ternyata sepertinya masih cukup kuat trennya. Jadi aku mau off record dulu. Dengan saat ini masih cukup optimis, cukup pede ya, maksudnya cukup pede bahwa bisa bisa TP-nya tuh kena. Ya, semoga sih seperti itu. Oke, untuk selanjutnya aku bakal mungkin Senin, nggak tahu ya Senin itu nanti aku ada posisi yang open apa nggak tahu. Kalau ini pun juga aku nggak tahu nanti malam aku bakal close atau mungkin TP ya, aku nggak open posisi lagi. Cuma mungkin Selasa, lihat situasi sih, bisa jadi juga XAU itu ada pergerakan juga hari Senin. Cuma kalau per mata uang sih, forex itu pasti enggak. Nah, bank-bank besar di Eropa itu banyak yang libur hari Senin. Jadi hari Senin itu kayaknya sih nggak ada pergerakan. Jadi mungkin aku bakal record lagi, kalau nggak Senin malam ya Selasanya. Oke, sampai jumpa dulu. Saya sekian dulu, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.